Sebelum pengajian dimulai, kita membaca ratib al-atas sebagaimana biasa, dengan niatan semoga bacaan kita tersambung dengan penyusun wirid ini dan juga tersambung dengan guru kita yang mengijazahkan bacaan ratib ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina qira'at ratib misla ma nawa sahib ratib bi Umar bin Abdurrahman al-Attas wa misla ma nawa man ajazana hadha ratib al-Habib Aqil bin Salim bin Muhammad al-Attas ala man wa aslafuna salihun Allah yadkhulu niyatina fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim min khairati dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahada. Huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tahassanna billah, Bismillah tawakkalna billah, Bismillah tahassanna billah, Bismillah tawakkalna billah, Bismillah tahassanna billah, Bismillah tawakkalna billah, Bismillah amanna billah, wa may yu'min billah la khawfun alaih. Bismillah amanna billah, wa may yu'min billah la khawfun alaih. Bismillah amanna billah, wa may yu'min billah la khawfun alaih. Subhanallah azzallah, Subhanallah jallallah, Subhanallah azzallah, Subhanallah jallallah, Subhanallah azzallah, Subhanallah jallallah, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Ya latifan bihalqi, ya aliman bihalqi, ya khabiran bihalqi, ultuf bina. Ya latif ya alimu ya khabir, ya latifan bihalqi, ya aliman bihalqi, ya khabiran bihalqi, ultuf bina. Ya latif ya alimu ya khabir, ya latifan bihalqi, ya aliman bihalqi, ya khabiran bihalqi, ultuf bina. Ya latif ya alimu ya khabir, ya latif lam yazal ultuf bina fima nazal, innaka latif lam tazal ultuf bina wal muslimin. Ya latif lam yazal ultuf bina fima nazal, innaka latif lam tazal ultuf bina wal muslimin. Ya latif lam yazal ultuf bina fima nazal, innaka latif lam tazal ultuf bina wal muslimin. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة عند الموت غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. Kita langsung sampai ya. Iya. Iya. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته بأن الله يعلي درجات في الجنة ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى رسلنا المهاجرين اللهم بن عيسى ورسولهما وفريما وذوي الحقوق عليهم أجمعين. ثم إلى رسلنا سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهما وفرعهما ذوي الحقوق عليهما أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويرفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفتح إلى رسولنا وحبيبنا وبركتنا صاحب الراتب قطب الأنفاس ربي عمر بن عبد الرحمن الأخطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن أبي الأبارس وأصولهم وفرعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة.
ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين، ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سؤل وحصول المأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأصحابنا ولأحبابنا وشيخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية، بأن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان، بحق سيد ولد عدنان ولكل نية صالحة، وإلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا وذريتنا وكل شيء أعطيتنا، اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك وجوارك وحرزك وحفظك من كل شيطان مريد وجبار عنيد ومرض شديد وذي عين وذي حقد وذي نميمة وذي سوء ظن وذي سوء نية وذي سوء كلام وذي حسد وذي بغي ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والأقوال والعيال، إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Para hadirin wal hadirat, para sesepuh, para guru yang kami muliakan, wabil khusus guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Balia Firjon Barlaman, juga para kiai, para sesepuh yang lainnya, dan tak lupa sahibul bait Ibu Tri Astuti Handayani selaku Kepala Desa Tegal Sari. Yang terhormat Bapak-bapak Muslika, orang tua kita semua, yaitu Bapak Camat Ambulu, Bapak DRS Gatot Suharyono MSI, dan juga Bapak Dan Ramil Ambulu, Kapten ARM Teguh Haryanto, juga Bapak Kapolsek Ambulu AKP, Bapak AKP Ma'ruf Sarjana Sosial, juga Bapak Kepala Desa Karanganyar Bapak Sunaryo, serta hadirin wal hadirat, para ibu-ibu PKK kesemuanya, ibu-ibu muslimat, warga Tegal Sari Utara yang kami muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada malam hari ini dipertemukan kembali dalam pengajian rutin malam Selasa, dalam satu wadah, satu tempat, dengan satu tujuan. Kita berharap sepulang dari tempat ini kita mendapatkan ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya, apalagi kelak di yaumil mahsyar. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Tri Astuti Handayani yang menempatkan pengajian pada malam hari ini teriring doa. Semoga apa yang menjadi hajat dan niatan beliau sekeluarga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berkat pengajian beliau sekeluarga senantiasa selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita awali dengan tawasul. Semoga pengajian ini besar fadilah dan barakahnya untuk kita dan anak cucu kita. Maju Mbak, maju. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi bi anna Allah yu'ali darajatin fil jannah yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatin fid din wa dunya wal akhirah. Ala mana wa aslafuna as-salihun. Allah yadkhulu niyatina fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim min khairati dunya wal akhirah. Kita baca Fatihah dengan niatan semoga Allah menyambungkan niat kita dengan niat pendiri majelis ini, yaitu guru kita Habib Agil bin Salim bin Muhammad Al-Attas, sehingga kita mendapatkan keberkahan dari majelis ini. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. Kita baca Fatihah, kita niatkan untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, wabil khusus jamaah rutin kita yang berhalangan hadir. Semoga kesemuanya diberi kesembuhan oleh Allah. Yang sedang dirundung masalah kesulitan dan keruwetan hidup,
semoga kesemuanya diberi jalan keluar oleh Allah. Anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, semoga kesemuanya diberi ilmu yang barakah, manfaat dunia dan akhiratnya. Lahumul Fatihah. Kita baca Fatihah. Kita niatkan untuk almarhum dan almarhumah, keluarga dari Ibu Astuti, yaitu yang pertama almarhum Bapak Musahir bin Su'i, dan yang kedua ibunda dari Ibu Astuti, yaitu Ibu Sanati binti Darun, yang sekitar dua minggu yang lalu beliau dipanggil pulang oleh Allah. Semoga para sesepuh, para leluhur mendapatkan nikmat dalam kuburnya, diampuni semua dosanya dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Annallaha yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yuskinuhumul jannah. Lahumul Fatihah. Satu lagi, kita mengambil barokah dari majelis ini. Kita baca Fatihah untuk Ibu Astuti beserta putra-putrinya. Semoga selalu dalam inayah penjagaan dari Allah, dan khusus Ibu Astuti diberi kekuatan dalam menjalankan tugas-tugas sebagai ibu dari masyarakat Tegal Sari. Ala hadhihi niyah. Lahumul Fatihah. Selanjutnya kita membaca salawat 10 kali yang diimami oleh Ustaz Ahmad Hafiz. Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga bacaan salawat kita diterima dan disampaikan kepada Rasulullah sehingga kita mendapatkan barakah dan fadilahnya. Sebelum pengajian kita lanjutkan, terlebih dahulu akan disampaikan sambutan dari Bapak kita, yaitu Bapak Camat Ambulu. Namun sebelumnya kami sampaikan juga bahwa sebenarnya malam ini adalah guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Firjon Balaman atau Gus Firjon yang juga Wakil Bupati Jember. Namun beliau mendadak harus menghadap ke Gubernur, ke Ibu Khofifah, karena kaitannya dengan kedinasan dan tidak bisa terselesaikan karena beliau harus menghadap langsung. Perhitungannya beliau nututi, makanya beliau memaksakan berangkat. Itu pun menurut perhitungan beliau akan sampai di tempat ini sekitar jam 9, karena ada patwal berarti kan lebih cepat. Namun ternyata jam 4 tadi sore
diterima untuk bertemu, dan masih ada hal yang perlu diselesaikan pembahasannya, sehingga beliau jam 8 malam ini diminta menghadap kembali ke gubernur. Nah, kemudian berarti beliau harus menginap di Surabaya. Maka dengan segala rasa minta maaf yang sangat, karena rapatnya mendadak, tadi malam itu tidak bisa diselesaikan, sehingga harus beliau menghadap ke gubernur. Maka dengan sangat beliau minta maaf yang sebesar-besarnya. Beliau titip salam untuk disampaikan kepada khususnya Ibu Astuti, Kepala Desa Tegalsari sebagai Sahibul Bait, dan juga kepada para jamaah, karena beliau tidak bisa hadir. Sebenarnya jadwal beliau untuk di malam Selasa ini 3 bulan berturut-turut, yaitu malam ini tanggal 1 Agustus, bulan depan tanggal 5 September, bulannya lagi Oktober tanggal 3. Tanggal 5 September di Balai Desa Ambulu, tanggal 3 Oktober di Balai Desa Karanganyar. Dan untuk yang di Karanganyar, Bapak Sunaryo menelpon langsung kepada Gus Bencon, dan beliau menyanggupi. Insya Allah mudah-mudahan semuanya diberi kemudahan oleh Allah. Dan satu lagi Bapak, beliau minta dibacakan suratul Fatihah agar tugas-tugas yang sangat berat yang beliau emban, agar beliau diberi kesehatan dan kekuatan dalam menjalankannya. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Selanjutnya sambutan, arahan, bimbingan dari Bapak kita, yaitu Bapak Camat Ambulu, Bapak DNS Gatot Suharyo MSI, kepada beliau dipersilakan. Berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, kami taati para alim, para ulama, para kiai, para ustadz. Yang kami hormati wabil khusus Habib Umar Al-Hamid dari Lumajang. Yang kami hormati rekan-rekan Muspika Kecamatan Ambulu, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil. Yang kami hormati para kepala desa se-Kecamatan Ambulu yang hadir di belakang, para bapak, ibu, hadirin jamaah pengajian, khususnya yang ada di Dusun Kerajaan. Oh, Tegalsari, Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu. Dusunnya dusun mana? Tegalsari. Dusun Tegalsari. Alhamdulillah, pada malam yang penuh barokah ini, kami atas nama Muspika dan tuan rumah menyampaikan ucapan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak dan Ibu para jamaah yang sudah hadir memenuhi undangan tuan rumah untuk mengikuti kegiatan pengajian rutin, dan sekaligus nanti akan disampaikan ceramah oleh beliau yang sudah hadir di hadapan kita ini. Kami atas nama Muspika Kecamatan Ambulu sekali lagi ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir memenuhi undangan ini. Tujuan kegiatan ini sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara, bahwasanya kita agar mendapat barokah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita beberapa tahun yang lalu, tepatnya 2 tahun yang lalu, kita diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kegiatan semacam ini sempat ditunda, Pak, ya, dan tidak diperbolehkan karena kondisi COVID-19. Alhamdulillah pada malam hari ini
kegiatan ini sudah bisa dilaksanakan kembali, karena ini berkat doa dan dukungan serta partisipasi dari bapak-bapak, dari ibu panjenengan semua yang hadir, sehingga pemerintah Jember saat ini berada di posisi level 1, sehingga semua kegiatan sudah bisa dilaksanakan kembali. Tapi kita jangan lengah, tetap waspada. Tapi dengan kegiatan yang kita laksanakan pada malam hari ini, mudah-mudahan semua musibah bencana yang menimpa kita semua akan segera diangkat dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya itu Bapak dan Ibu yang kami bisa sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada hadirin semua yang hadir. Monggo kita ikuti bersama-sama ceramah agama yang disampaikan oleh beliau. Kita mudah-mudahan nanti akan menyejukkan Kecamatan Ambulu dan wabil khusus kembali wilayah Desa Tegalsari ini. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu diberikan barokah, hidayah dan perlindungan kepada kita semua. Kami akhiri, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang? Enggak, sudah di anu. Ada Mak. Iya. Terima kasih atas sambutan dan arahan serta bimbingan dari Bapak Camat Ambulu. Perlu diketahui bahwa malam ini pun termasuk istimewa, yaitu Bapak Camat bisa berkenalan langsung dengan masyarakat Ambulu, khususnya jamaah malam Selasa yang hadir adalah dari wilayah sekitar Ambulu, bahkan mungkin ada dari Cenggawa atau Buluan dan yang lainnya. Semoga menambah kedekatan kita dengan para bapak-bapak kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan sangat kita paksa Habib Umar Al-Hamid untuk memberikan ceramahnya kepada kita sebagai pengganti Gus Pirjon. Maka kepada beliau dengan segala kerendahan hati kami beserta Abah mohon agungnya maaf kalau sedikit makso kepada beliaunya. Baik, hadirin, kepada beliau guru kita Umar Al-Hamid dipersilahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurikas sari wa midadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang saya hormati orang tua kita, guru kita, Ami Abdullah Aslam, semoga Allah memberikan kesehatan, Allah memberikan panjang umur, sehingga bisa selalu membimbing kita menuju Allah, menuju keridhaan Rasul. Dan juga kepada Bapak Camat, serta pemerintah kesemuanya, kepada keluarga juga Bang Ali, semoga Allah memberikan istiqomahnya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, tadi pagi saya ditelepon sama Ami Abdullah. Saya terus terang kalau Ami Abdullah yang minta, semenjak masih ada kemampuan meskipun agak mepet-mepet, ya anak berangkat. Karena kalau mau nolak itu tidak enak. Dan rupanya Ami Abdullah tahu, makanya Bang Ali tidak telepon anak. Karena kalau Bang Ali yang telepon anak tidak mau. Jadi dicari kena orang yang anak bisa nolak. Ala kulli hal, semoga semuanya mendapatkan rahmat dari Allah. Beliau yang sekarang ini wakil bupati tengah menjalankan tugas, semoga Allah memberikan kesehatan, memberikan kemampuan, memberikan amanat, sehingga bisa memberikan kemanfaatan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita sekarang ini masuk di bulan yang pertama tahun baru Islam 1444 Hijriah. Kita sering dengarkan secara umum kejadian yang namanya masuknya tahun baru Islam. Pasti penceramah itu banyak menyampaikan tentang masalah kejadian hijrah. Kalau kita teliti betul, di dalam literatur kitab dikatakan bahwasannya kejadian hijrah itu terjadi pada bulan Rabiul Awal, pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin. Nanti ada ceritanya itu. Ceritanya panjang. Tinggal sampean kuat atau enggak. Terus kenapa kok setiap tahun baru Islam kok cerita tentang hijrah? Padahal jelas-jelas itu kejadian bukan di bulan Muharram, tapi di bulan 2 bulan berikutnya, Rabiul Awal. Ada yang menyatakan Rabiul Azhar. Apa hubungannya? Perlu diketahui, mulai zaman dulu, mulai zaman jahiliyah dulu, nama bulan itu sudah ada, Bapak Ibu. Nama bulan Islam itu ada. Bahkan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Muhammad Rasulullah, beliau itu menyebutkan kakeknya Rasul itu yang mencanangkan tentang masalah penyebutan bulan suci Ramadan. Jadi kalau nama bulan itu mulai dulu ada, cuma nama tahun, penyebutan tahun tidak ada. Itulah ceritanya. Lihat sudah. Terus bagaimana mereka tadi itu menisbahkan tahun? Mereka itu menisbahkan tahun berbarengan dengan kejadian yang besar yang terjadi di zaman itu. Misal kelahiran Nabi 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun fil. Kenapa dikatakan tahun gajah? Karena 40 hari sebelum kelahiran Nabi Muhammad itu ada Raja Abroha. Ada dua versi. Abroha itu ada yang mengatakan dari Yaman, ada yang mengatakan dari Ethiopia, berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Sampai kita kenal kejadian Allah mengutus burung ababil, dihancurkan. 40 hari setelah itu Nabi lahir.
Makanya Nabi dilahirkan tahun gajah. Iya betul, pasukan gajah. Ada yang aneh juga di situ. Oh, sampai ngaji mbak aku tak kayak aneh-aneh wae, Pak. Semua pasukan gajahnya itu mati kecuali satu tok, gajahnya yang hidup. Gajahnya siapa? Gajah yang dinaiki oleh Abroha. Siapa namanya gajah tadi itu? Abroha memberikan nama gajah itu Mahmud. Enggak, pertama kali kan? Yakin aku. Aku pengganti ya pengganti rek. Cuma tak ngisi nih rek. Sepurane loh sini aku. Nah, ke sepurane wal aku loh. Enom sih enom. Cuma ndak belambiar. Sampean butuh tirasan kitab tak kayak ini apa khawatir. Nah, teko kan? Iki ketokno aneh situ sih aneh. Iya kok. Mulai mangelak. Aku mang nunggu di kuno tak bener kepin kalau ngombe lho. Nemen panitia kon meneng tok. Ndak dikei apa-apa. Allah. Dikei banyu lho sunduke. Terus ngomong ya apa ngokok ta kuwi. Wassalamualaikum warahmatullahi. Panas rek. Iki maneh. Sik tak ngombe dhisik aku. Aku iki ado rek teko Lumajang rek. Enak wis. Itu di mana? Enggak ada itu. Taib. Kejadian pernah banjir yang terjadi di Ka'bah sampai ketika itu hampir seperempat bagian Ka'bah itu hancur, direnovasi sampai dikenal ketika itu tahun sel, tahun banjir. Kejadian-kejadian seperti itu, penyandaran tahun berdasarkan kejadian yang besar itu zamannya Nabi, zamannya Sayyidina Abu Bakar. Ketika zaman Sayyidina Umar, perlu diketahui ini, zaman Sayyidina Umar, beliau yang pertama kali mencanangkan untuk struktur kenegaraan. Adanya utusan, adanya perwakilan, adanya kalau bahasanya kita orang ini ada gubernurnya, ada bupatinya, terstruktur semuanya. Pada zaman siapa? Pada zaman Sayyidina Umar. Suatu saat Sayyidina Umar itu pernah menulis surat kepada salah satu gubernurnya, yaitu Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari dikirim ke sana. Itu tertulis bulan Sya'ban, tapi tahunnya tidak ada. Kemudian ada beberapa instruksi yang disampaikan Sayyidina Umar. Setelah itu Abu Musa al-Ash'ari ini bingung. Ini sebetulnya suratnya ini betul Sya'ban sekarang atau Sya'ban sebelumnya? Karena di perintah tadi itu ada sebagian yang merupakan bentuk penekanan dari perintah yang pertama. Sampai sini paham? Anak berusaha mengilmiahkan ini Pak, karena tahu yang hadir kebanyakan orang pemerintah ini. Lah aku mek guyonan tok dipikir bongol aku. Tak ilmiah no titik sampean. Ada beberapa di situ poin, ada 10 poin. 5 poin ini yang disampaikan Sayyidina Umar itu perintah pernah dikirimkan. Cuma yang 5 baru. Ketika Abu Musa al-Ash'ari kelihatan seperti itu, ini sebetulnya Sya'ban kapan? Apa Sya'ban yang sekarang tapi kok 5 poin diulangi? Atau Sya'ban yang dulu cuma telat datangnya? Bingung. Ketika bingung, Abu Musa al-Ash'ari menulis surat balik kepada Sayyidina Umar sambil mengatakan, wahai Sayyidina Umar, ini sebetulnya tahun kapan? Kita ini, katanya beliau, ini ya, ini kritiknya, lihat ini, gubernur ngeritik presiden. Makanya kalau jadi pemimpin jangan alergi dikritik ngambul ndak iso. Ini gubernur ngeritik, ngatakan apa katanya? Wahai presiden, wahai Amirul Mukminin, kita ini sering dapat surat dari Kisra, dari negara-negara sahabat
Semuanya ada tahunnya. Tahun apa? Masehi yang kita kenal sekarang ini, atau yang kita kenal dengan Masehi. Masehi itu Masehi. Kenapa dikatakan Masehi? Karena disandarkan mulai pengangkatan Nabi Isa ke langit. Makanya kalau saya tanya, Nabi Isa diangkat ke langit itu berapa tahun yang lalu? 2022 tahun yang lalu. Kita kok tidak punya Sayyidina Umar? Harusnya kita punya. Bulan sudah ada, tahun tidak ada. Kata Sayyidina Umar, betul ini omongan ini. Betul ini omongan. Akhirnya apa? Dikelompokkan semua para sahabat-sahabat pembesar. Perlu sampean tahu, musyawarah itu merupakan ajaran yang diajarkan oleh Allah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa syura bainahum, musyawarah di antara mereka. Dan anggota majelis syuro pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 11 orang. 11 orang ini, 10 orang ini sahabat yang besar, jalil, yang mulia, yang agung. Siapa? Yang pertama jelaslah 1, 2, 3, 4 tahu sampean, Khulafaur Rasyidun. Yang 6 ini mereka yang mendapatkan kabar gembira untuk masuk surganya Allah. Ada 6 sahabat. Yang satu, Pak, yang satu ini yang aneh, diangkat sama Nabi untuk menjadi Dewan Syuro. Ya kalau bahasanya kita orang jadi DPR-nya lah, atau jadi MPR-nya lah. Siapa yang satu itu? Sayyidina Bilal bin Rabah, mantan budak. Kenapa diangkat oleh Nabi? Karena Bilal bin Rabah memiliki keimanan yang kuat kepada Allah. Meskipun disiksa, di bagaimanapun diletakkan di atas padang pasir, dipanasi dengan terik matahari, diberikan batu, tetap ucapannya Sayyidina Bilal, ahadun ahad, ahadun ahad. Melihat keimanan yang kuat, maka Nabi mengangkat Sayyidina Bilal untuk menjadi Dewan Syuro. Perhatikan di sini, perhatikan. Seorang pemimpin, seorang yang memberikan pertimbangan harus orang yang taat sama Allah. Kenapa? Ketika orang yang taat sama Allah, hatinya bersih. Ketika hatinya bersih, gampang menerima sinyal dari Allah. Buktinya apa? Sayyidina Bilal, bangsawan, bukan orang kaya, bukan orang terpandang di tengah masyarakat ketika itu, biasa-biasa saja, bahkan mantan budak. Kenapa diangkat oleh Nabi untuk menjadi Dewan Syuro? Karena keimanan Sayyidina Bilal. Satu. Yang kedua, kenapa kok Nabi ini harus bermusyawarah? Orang musyawarah itu minta pendapat, Pak. Mungkin karena kelemahan dalam diri, ada kekurangan. Bagaimanapun manusia pasti ada kekurangan, kecuali Nabi kita Muhammad SAW, al-insanul kamil. Ada orang ahli bangunan suruh baca kitab, ya tidak bisa. Orang baca kitab disuruh bangun, ya tidak bisa. Ada kelebihan, ada kekurangan. Loh, kenapa Nabi kok seperti itu? Inilah yang diajarkan oleh Nabi. Bagaimanapun pinternya kita, bagaimanapun hebatnya kita, jangan pernah meninggalkan untuk yang namanya mendengarkan pendapat orang lain. Lihat Nabi Ibrahim, sudah jelas-jelas perintah dari Allah untuk nyembelih anaknya, tidak langsung ditarik itu anak, langsung diikat, langsung dipotong. Lah, ya bunayya inni arafil manami anni atba'uka. Terus fandur mada taro, bagaimana menurut pendapatmu? Nabi Ibrahim loh ini, orang hebat masih minta pendapat. Itulah kenapa Nabi kok masih membutuhkan musyawarah. Bukan Nabi tidak mampu, itu ngajarkan sama kita. Sudah hadir ketika itu, proses terjadi.
untuk penentuan ya, untuk penentuan kejadian apa yang sebetulnya yang perlu kita laksanakan. Satu sahabat angkat tangan mengatakan, bagaimana kalau misalnya tahun baru Islam itu dimulai dengan kelahirannya Nabi, karena kelahiran Nabi yang mulia, yang tercinta, yang dicintai oleh Allah. Ditolak, jangan, karena ketika Nabi masih lahir, karena ketika Nabi lahir di situ masih ada penyembah berhala. Jangan, cari waktu yang murni Islam kuat. Satu, angkat tangan. Bagaimana kalau misalnya, ini pendapat yang kedua, bagaimana kalau misalnya Nabi penentuan awal tahun itu dimulai dengan wafatnya Nabi? Ditolak oleh sahabat yang lain. Sahabat yang lain mengatakan, oh jangan. Kenapa? Karena kalau Nabi meninggal itu waktu yang paling menyedihkan buat kita. Akhirnya nanti tahun baru Islam bukan kita bahagia, bukan semangat, sedih. Karena apa? Berdasarkan wafatnya Nabi. Pendapat yang ketiga masuk, bagaimana kalau mulai dari Nabi diangkat menjadi Nabi? Ditolak. Kenapa? Karena masih ada khilaf di antara ulama penetapan tepatnya itu kapan. Banyak. Sampai yang keempat, perhatikan. Ini yang keempat, ada riwayat yang mengatakan pendapat Sayyiduna Utsman. Pendapat yang kedua, ada yang mengatakan pendapat Sayyiduna Ali. Pendapat yang ketiga, ada yang mengatakan pendapat Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali disampaikan berbarengan, disahkan oleh Sayyidina Umar. Apa itu pendapatnya yang diterima? Dikatakan dimulai dari hijrahnya Nabi. Karena ketika hijrahnya Nabi baru ketahuan yafruku ma bainal haq wal batil. Ketika hijrah diketahui mana yang hak, mana yang batil. Diterima. Timbul pertanyaan, loh hijrah ini kan Rabiul Awal, terus kenapa mulai Muharram? Perhatikan, kenapa kok dimulai Muharram padahal hijrah Rabiul Awal? Ulama mengatakan hijrah itu sebetulnya akan dilaksanakan oleh Nabi mulai bulan Muharram. Cuman ditunda oleh Nabi karena belum ada peringatan dari Allah, belum ada perintah dari Allah. Bahkan Sayyidina Abu Bakar itu mempersiapkan kendaraannya untuk dinaiki Nabi, untuk dinaiki Sayyidina Abu Bakar. Itu diberikan kepada salah satu orang kafir untuk dipelihara, dipersiapkan 1 tahun sebelum kejadian hijrah, sebelum Nabi mengatakan apapun kepada Sayyidina Abu Bakar. Ini lihat skillnya Sayyidina Abu Bakar, hebatnya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tahu ini alurnya. Ini sekarang umat Islam di Mekah digencet, dibunuh, disiram dengan api punggungnya. Sayyidina Khubaib itu saya pernah Pak, punggungnya itu kelihatan hancur semuanya. Kenapa? Disiram dengan api. Tahu Sayyidina Abu Bakar, ini sebentar lagi pasti ada perintah dari Allah ini untuk kita pindah. Makanya sebelum ada omongan dari Nabi, langsung dipersiapkan dulu kendaraannya. Ini strategi Pak, ini skill, ini kemampuan seseorang. Makanya kita apapun harus ada strategi. Bukan politik goroi loh, enggak. Bukan bodohi orang. Strategi, ngatur. Oh, semoga lutut ya, tak ceritain dengan sama Pak. Siapa bagian intelijennya semuanya. Terus terang aku meroja arek ngawur. Pakai kon sabar ae. Ngori sih. Hebatnya ya, lihat. Setelah kejadian itu, Nabi itu tidak pernah datang ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar, tidak pernah datang ke Sayyidina Abu Bakar kecuali malam, Pak. Kok suatu saat siang hari Nabi itu datang, dan Nabi itu datang dengan berkerudung gini, Pak.
Nah, rudengin. Rudengin. Ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar di rumahnya ketika itu, di rumahnya, ditutup pintu. Sayyidina Abu Bakar ngatakan apa? Bentar. Ini yang ngetuk bukan orang biasa ini. Iya, tak ceritani wali ini Sayyidina Abu Bakar kan ya. Teko ketukane tok weruh pisan. Yang ngetuk model seperti ini bukan orang biasa ini. Istrinya, karena istrinya mau berdiri, Pak. Istrinya Sayyidina Abu Bakar mau berdiri, mau bukakan pintu gitu loh. Sayyidina Abu Bakar katakan, jangan kamu. Kenapa? Ini bukan tamu biasa. Loh kenapa? Ketukannya lain. Allahu Akbar. Inilah hebat Sayyidina Abu Bakar. Ketukannya lain ini katanya. Loh, siapa kira-kira? Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad ini? Ini Nabi Muhammad ini datang. Katanya istrinya, loh, kalau biasanya Nabi Muhammad tidak akan datang ketika siang hari, pasti malam. Kenapa kok siang? Kata saya Bakar, ini berarti ada kabar yang amat sangat aku tunggu. Ngerti maksudnya, men? Sayyidina Abu Bakar mulai biyen kepingin berangkat untuk hijrah sing barengi Nabi. Takutnya Nabi milik orang lain, sehingga Sayyidina Abu Bakar tidak bisa barengi. Makanya ketika itu ngatakan apa? Kalau Nabi datang siang hari sekarang ini berarti menandakan akan membawa kabar yang aku tunggu. Apa kabar yang akan ditunggu ini? Apa kenaikan pangkat? Apa dapat uang? Apa menjadi pemimpin baru? Lah, untuk apa? Barengi Nabi hijrah. Pada duduk berangkat umroh, Pak. Berangkat untuk hijrah itu taruhan nyawa. Dibukakan. Perhatikan, ketika Nabi akan masuk, di situ ada istrinya Sayyidina Abu Bakar. Ada istrinya Abu Bakar. Karena mau pertua. Maka ketika itu Nabi berhenti dulu sebentar untuk memberikan kesempatan itu perempuan betulkan. Meskipun mertuanya duduk. Abu Bakar, telah ada perintah dari Allah untuk kita berangkat hijrah. Sayyidina Abu Bakar diam, gemeter. Bukan gemeter takut, Pak. Gemeter sopo sing bareng ini. Ojo-ojo dudu aku iki. Gemeter. Dikatakan, kenapa wahai Abu Bakar engkau kelihatan seperti takut? Enggak ya Rasul. Lanjutkan ya Rasul, lanjutkan. Dan Abu Bakar, aku memilih engkau sebagai orang yang barengi aku. Langsung Sayyidina Abu Bakar tersungkur nangis dan mengatakan, alhamdulillah, syukur kepada Allah, ternyata doaku selama ini dikabulkan oleh Allah. Untuk apa? Untuk barengi Nabi hijrah, taruhan nyawa. Duduk berangkat umroh kan, duduk berangkat haji, berangkat hijrah. Sayyidina Aisyah mengatakan apa? Semenjak aku hidup bersama ayahku Sayyidina Abu Bakar, tidak pernah aku melihat bahagianya ayahku melebihi bahagianya ketika mendapatkan kabar untuk barengi Nabi hijrah. Wis pantes Pak Sayyidina Abu Bakar. Makanya aku bingung nek wong saiki ngira Sayyidina Abu Bakar kuwi opo ya. Ndak nutuk aku. Ada orang mengatakan gini, Beb ini sebetulnya pinter, Beb. Cuman kurang cocok sama Abu Bakar, nyelok-nyelokno. Ndak pinter goblok jenenge. Kalau pinter ndak dapat ngono. Jangan tipu sampean. Pinter bebas, Masya Allah bebas Arab, duwe pondok. Tapi tidak cocok pas Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Aisyah, tidak cocok. Ngelaknat. Oh ya itu pinter goblok. Tidak perlu celuk ustad itu, ada. Celuk mertat aja. Pengen, lihat ini Sayyidina Abu Bakar. Cintanya sama Nabi, belanya sama Nabi. Baik. Itu kejadian, Pak. Hari Kamis. Hari Kamis. Karena apa? Malam Kamis. Malam Kamis. Mereka pembesar kafir kumpul. Di mana? Di satu daerah, di satu tempat, satu tempat namanya Darun Nadwa. Darun Nadwa, rumah untuk musyawarah. Di mana? Di Mekah. Wa esopo Darun Nadwa irek.
Anda sering dengar kan? Darun Nadwa itu punya siapa sih Darun Nadwa itu? Enggak. Darun Nadwa itu pembelinya adalah kakeknya Nabi yang nomor 5. Siapa? Sayyiduna Kusoi. Paham ya? Yang beli itu kakeknya Nabi nomor 5, Sayyidina Kusoi. Tapi di rumah itu, pada rumahnya ini milik kakeknya, di rumah itu terjadi perundingan untuk membunuh cucunya pemilik rumah. Yang beli rumah kakeknya, di rumah itu dirondingkan bagaimana untuk membunuh cucunya. Makanya jangan kaget kalau ada orang karena cinta Allah, cinta Rasul, tapi keluarga Nabi, tapi ulama, tapi yang lainnya dibantai. Ojo kaget, Nabi model kayak ngono, Pak. Tak buka sedikit sampean. Kejadian Asyura, dipenggalnya Sayyidina Husain. Kapan dipenggal Sayyidina Husain? Itu terjadi perang mulai pagi sampai sore. Berhasil ditundukkan Sayyidina Husain ketika sore dipenggal. Tahu sampean kejadian sore itu? Pagi subuh, mereka yang menggal Sayyidina Husain ikut sholat dengan Sayyidina Husain. Sayyidina Husain menjadi imam. Sampai dikatakan apa? Loh, kata Sayyidina Husain, jangan aku, engkau yang jadi imam. Katanya, oh enggak ada yang pantas jadi imam kecuali engkau, wahai Husain, karena engkau cucunya Nabi yang soleh. Sorenya orang yang ngomong gitu bantai. Ngerti? Kok panas nih, panas? Iya, biar tahu sama sejarah. Maka jangan kaget, Pak. Biasa. Orang berjalan di jalannya Allah, orang menegakkan hak, menghancurkan kebatilan, dimusuhi. Biasa kok dimusuhi, dibunuh itu biasa. Anak tanya, 4 madhab semuanya pernah diintimidasi. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abi Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i sempat disengiti. Imam Bukhari dikucilkan, Pak. Yang sampai baca sekarang kitabnya As-Sahih Kutubul Hadis, itu meninggalnya terkucilkan. Ketika jenazahnya, berarti kan jenazahnya Imam Bukhari itu tidak ada yang datang, tidak ada yang datang. Cuma beberapa orang tok dikubur. Kok ada nilai nih gitu. Setelah ditinggal. Setelah dikubur Imam Bukhari selama kurang lebih 40 hari, bau wangi di daerah itu. Masuk ke kampung tadi itu yang musuhi. Dicari, ini bau apa? Bau apa? Bau apa? Ternyata dari kuburan Imam Bukhari. Baru mereka, ya Allah, ternyata kita salah. Ternyata Imam Bukhari itu orang pilihannya Allah. Terbukti Allah menunjukkan kepada kita. Tapi sayangnya Imam Bukhari sudah wafat. Maka dari ulama, ada orang yang menegakkan kebenaran, ulama kek, pemimpin negara kek, dimusuhi, biasa. Ngertos Pak Di? Cok wedi, kok mari pidatone di SMS sih. Hati kon, Ben. Kon mari ngomong ngono kon, deloken kon. Apa deloken apa lek? Di tanggul apa ana barang saleh. Iya, ndak apa-apa. Cok wedi mundur. Sampai adzan Allahu Akbar semangat oleh SMS. Tuwek. Ndak apa-apa daripada mengenom. Jangan takut, Pak. Jangan takut. Ini kejadiannya. Mereka itu, waduh Pak, kalau tinggal lihat Pak, hah? Semua datang Pak waktu kejadian itu. Kejadian untuk bunuh Nabi itu. Imam Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulub, di dalam kitab Mukasyafatul Qulub itu menceritakan ketika itu iblis juga datang, tapi berbentuk seperti orang tua dengan menggunakan tongkat dan menggunakan kerudung.
yang jaga ngomong, kamu tidak boleh masuk katanya. Kemudian iblis ngangkat kepalanya gini, bentuk manusia ini. Nyari siapa? Umar bin Hakam. Tahu Umar bin Hakam namanya? Hah? Hah? Tidak tahu? Hah? Umar bin Hakam itu bapak goblok alias Abu Jahal. Namanya Umar bin Hakam. Pernah suatu saat duduk antara Sayyidina Umar dan Umar bin Hakam. Nabi menyatakan, Allahumma izzal islama fi ahadi Umarin. Semoga Allah memuliakan Islam di antara dua Umar. Ketika itu doa Nabi turun kepada Sayyidina Umar bin Khattab, tidak jatuh kepada Umar bin Hakam. Justru Nabi menamai dari Umar bin Hakam dengan Abu Jahal. Abu Jahal itu apa, Beb? Abu Jahal itu Abu bapak Jahal goblok. Berarti bapak goblok. Faham? Ngangkat gini, Abu Jahal tahu wong CSC, oh iblis itu. Maju. Buka jalan suruh masuk. Masuk, Pak. Ikut mereka. Perhatikan. Di antara mereka itu ada yang mengatakan, bagaimana kalau Muhammad ini nanti kita buang? Iblis ngomong, oh jangan dibuang. Kalau Muhammad itu dibuang, dia itu orang yang bisa memberikan orang itu simpati. Akan banyak pengikut, kalau banyak pengikut nyerang kita nanti. Bapak goblok belok. Oh ya benar. Ya betul tadi. Karena yang mimpin itu bapak goblok. Abu Jahal yang mimpin. Satu lagi ngomong, bagaimana kalau misalnya ini Muhammad dimasukkan dalam peti? Peti itu ditutup, diletakkan di Ka'bah, jangan diberikan makan, jangan diberikan minum, 3 hari langsung mati. Iblis ngomong, jangan. Muhammad ini banyak yang cinta. Kalau digitukan tak jadi pertempuran nanti. Katanya Abu Jahal, bener. Ya bener, udah setan nih. Terakhir siapa? Abu Jahal, Pak, yang ngomong. Abu Jahal berdiri ngomong gini aja, kalau kita bunuh Muhammad orang satu, maka ini kabilahnya akan diperangi dengan kabilahnya Muhammad. Maka kirim 14 kabilah, kirimkan 14 kabilah. Setiap satu kabilah, setiap satu suku, ambilkan anak pemuda yang tegap, yang kekar, gunakan pedang yang panjang. Kemudian apa? 14 tadi itu menebaskan semuanya, sehingga kabilahnya Nabi Muhammad ini tidak akan berani menuntut balas. Karena apa? Yang nebas bukan 1-2 suku, tapi 14 suku. Iblis berdiri mengatakan apa? Betul. Oh, pada setan nih. Pada setan nih. Tapi jangan khawatir, Pak. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya, tapi Allah yang akan memperdayai mereka. Dan perdayaan dari Allah amat sangat bagus untuk menipu musuh-musuhnya Allah. Sudah. Datang malaikat Jibril ngatakan, Nabi Muhammad, kamu jangan tidur malam ini di tempat itu. Karena malam ini kamu harus keluar dari Mekah. Kamu akan dikepung 14 orang. Siapa yang gantikan? Sayyidina Ali itu, Pak, sama Rasul itu bedanya 30 tahun. Lebih tua Rasul. Nabi hijrah tahun umur 53. Kurangi 30, berarti umurnya Sayyidina Ali ketika itu 23 tahun. Masih muda-mudanya dan belum menikah dengan Sayyidina Fatimah. Disuruh gantikan di tempat tidurnya Nabi. Ndak ngomong, loh Nabi, kalau aku di sini nanti dibunuh, jimaten di. Ndak.
Semenjak Nabi yang memerintahkan langsung berada di sana. Dan perlu sampai ketahui, ketika itu Sayyidina Ali menggunakan selimut Nabi. Selimut itu yang dihadiahi dari orang Yaman. Dari mana? Dari daerah Hadramut. Orang Doan yang datang waktu zaman itu untuk memberikan hadiah berupa selimut untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngertos Pak D? Sudah tidur di sana Pak. 14 orang nunggu termasuk setan di uno. Ada menggunakan pedang juga, siap nebas. Nabi keluar dari belakang. Dari belakang keluar. Orang kafir ngelihat, oh masih tidur, aman, masih tidur. Entar lagi gitu. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami menjadikan depan mereka seperti tembok, belakang mereka seperti tembok, dan mereka tidak merasakan, mereka semuanya tertidur. Nabi keluar turu kabeh, Pak. Bukan cuma tidur, Nabi ngambil pasir diletakkan di setiap kepalanya mereka sebagai bentuk penghinaan kepada orang-orang yang akan menghinakan Nabi. Termasuk diceritakan dalam riwayat semenjak iblis dilaknat oleh Allah keluar dari sorga, sampai nanti hari kiamat iblis tidak pernah tidur. Tidurnya cuma sekali tok waktu kejadian akan bunuh Nabi. Sa iblis-iblisnya digawe turu karo Allah. Setelah itu iblis gak pernah tidur sama sekali. Sapa musuhnya iblis? Ya kula jenengan. Iblis gak pernah turu, kula jenengan turu tok. Makanya ojo kaget nek keiblisan kok. Paham sampean? Datang Sayyidina Abu Bakar. Mereka tertidur. Tidur. Apa yang membangunkan mereka? Apa yang membangunkan mereka? Yang membangunkan mereka munculnya matahari. Munculnya matahari. Bosor kita orang telat sembahyang subuh. Mangga yo kaget. Lek ana wong telat sembahyang subuh, berarti ya telat. Aku mek cerita ngene tok rek, ndak enak kaya lanjutnya ndak enak. Ilingo, lek telat astagfirullah, kok cerita mambeng ya. Ngerti ya? Bukan cuma itu Pak, bukan selesai urusan itu ndak. Nabi Pak kalau ngangkat tangan selesai. Ya Allah, hancurkan Abu Jahal, Abu Gosok, Abu patono kabeh ya Allah. Mati Pak. Iya, lawan-lawan ya. Ndak engkau mlebu aku. Ndak melok-melok aku. Paham ya? Tengah jalan, perhatikan. Tengah jalan. Makanya pegang firman Allah, intan surullah, terus bukan cuma Allah bantu, wa yutsabbit aqdamakum. Kita gerak dulu. Urusan mau diterima kek, urusan mau berhasil kek, sudah niat untuk Allah, Allah akan bantu Pak. Ini yang diajarkan Nabi. Kalau Nabi ngangkat tangan langsung selesai urusan. Tapi tidak dijalani dulu sama Nabi. Tapi keadaan kepepet, datang bantuannya Allah. Jangan khawatir. Apa ketika itu? Ketika tengah berjalan dengan Sayyidina Abu Bakar, berjalan, pas papasan di depannya siapa? Bapak goblok Abu Jahal. Kira-kira ya apa Pak? Wong pentolane ya iku. Sekarang ketok Nabi, kelihatan Nabi nih. Berarti sia-sia. Mau lari, mau ini. Sayyidina Abu Bakar kaget. Ketika Sayyidina Abu Bakar kaget seperti itu, Nabi megang tangannya Sayyidina Abu Bakar. Tek. Kalau dia tanya, jawab. Datang baru mukjizati. Datang Abu Jahal, tidak kelihatan Nabi Pak di sampingnya. Tanya, Abu Bakar katanya. Iya. Mau kemana? Mau keluar ke perutnya. Oh, bentar lagi kamu akan dapat khobar. Khobar apa katanya? Khobar temenmu. Padahal di samping. Ini bapak goblok yang ngerti.
Ndak ya tok. Diem, saya nggak bakal mengentok. Oh, lek tambahan ya, kita gak ono iki, cuma tambahanku iki. Kon memang goblok ya. Ini Pak mana Pak? Usaha dulu baru bantuan. Lek kita orang enggak pakai dengan bantuan dulu, proposal dulu, kerjanya bumbuan. Ojo, usaha dulu, insya Allah bantuan dateng. Nggak kelihatan, Nak. Nggak kelihatan. Loh, ngadu jalan. Ini 14 orang bangun kaget. Loh, kok turu? Lakon kok turu? Lakonmu kok tidur? Ilo-iloan. Bentar-bentar. Oh, masih aman. Masih tidur itu. Didobrak pintu, Pak. Ini saking rahmati Allah loh, Pak. Ande, Pak, ande. Selimut tidak dibuka, udah tebas. Rakyat Sinda Ali meninggal. Tapi Allah tidak menginginkan seperti itu. Ojo khawatir. Semenjak untuk Allah jangan terlalu banyak reka-reka, rek. Yo opo yo paling ngene yo. Engko misalnya ngene yo opo. Wes lah, yo opo ndak ngaku-ngaku kon akhire. Itu ndak masuk dalam akal. Lek Allah ndak butuh akal. Karena akal iku jenengan cilik. Rahmati Allah besar. Fa idza azamta fatawakkal ala Allah. Ojo khawatir. Aku mikir, Pak, ande waktu tebas tak berangkat bisa dibuka dulu. Loh, Ali, kok kamu katanya? Iya. Mana Muhammad? Tidak tahu. Bingung, Pak. Orek, sak Mekah orek. Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Hamzah, maaf, Sayyidina sama Rasulullah jalan masih an. Kemana? Ke Gua Thur. Tinggal di sana berapa hari? 3. Itu kejadian akan pembantaian. Perhatikan. Malam Kamis rapat, malam Jumat pelaksanaan dari rapat tadi itu. Jadi kejadian Nabi itu akan dibantai, itu kejadian malam Jumat. Nabi keluar dari rumahnya itu Jumat pagi. Makanya ono sing semangat saja suwe-suwe wis. Kadang-kadang peletakan batu pertama dan terakhir wis. Wallahu a'lam. Jenenge Abu Jahal kon keliru lek aku rapat bengi isuk jalan. Lah iki ndak rapat tok ndak malah mlaku. Allah. Mana? Sebegitu kecewanya, begitu bangkelnya itu pembesar-pembesar kafir sampai apa? Membuat ketika itu sayembara. Siapa yang bisa membawa Nabi Muhammad hidup atau mati dengan bayaran 100 onta yang terbaik. Coba ya hitungan ya. Onta yang paling baik itu onta yang warna merah, Pak. Bukan, emosi tak sapi, rek. Iki yang bakak bisa nih, rek. Aku semangat tadi kendor kayak gini. Limusin tadi. Limusin enggak ono kena PMK ya. Itu, Pak. Kalau harga normalnya sekitar 100-120-an, Pak. Wis taruhlah 100 juta sudah. Iki satu. Kalau yang mahal loh ya, yang biasa 50, 60. Tidak biasa ya. Wis taruh biasa ya wis. 50 juta kali 100 piro? Apa yang tak giurno, Pak? Langsung siapa yang bisa masuk Nabi di Gua Thur? Berapa hari di Gua Thur itu Nabi 3 hari. Malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin baru Nabi keluar dari Gua Thur. Perjalanan menuju kota Madinah yang ditempuh oleh Nabi karena bukan lewat jalur yang sesungguhnya, lewat jalur yang lain, maka ditempuh dalam waktu 8 hari. Nabi masuk kota Madinah hari Senin. Ngerti sampean? Makanya hari Senin itu berkah, Pak. Terus Nabi terus dah. Apa dikait tanggal 15 saya?
Karena anak ada undangan lagi tanggal 15 Pak. Iki berarti apa ya, cadangan nih kira. Pemain cadangan. Aslinya mainnya tanggal 15 apa ya. Perhatikan ya. Selama Nabi berada di Gua Thur, ada 2 intelijen. Iki ya, main politik. Politik bukan nipu ya, politik, strategi. 2 intelijen. 1 intelijen, seorang perempuan yang hamil 4 bulan. Apa tugasnya perempuan ini? Bawa makanan. Setiap pagi dan sore, pagi naik turun, sore naik turun, selama 3 hari, hamil 4 bulan. Saya naik Gua Thur, ke Gua Thur, aku takon, sak kuat-kuati kula jenengan, lek berangkat haji karo umroh, sopo pernah munggah nang Gua Thur rek? Paling teko ningsor, aku ditakoni, Beb, Gua Thur iku ndek endi, Beb? Angkuk Beb berangkat nang Gua Thur, kon dhewe berangkat mendukur, tak enteni ndek ningsor tak Fatihai. Loh iya Pak, jauh Pak. Bukan main-main loh, melip loh Pak. Melip Gua Thur itu. Ini perempuan hamil 4 bulan. Demi Nabi, demi Sayyidina Abu Bakar, bawa makanan bukan cuma pagi saja, pagi sore, pagi sore, pagi sore, 3 hari. Siapa itu? Hah? Kakaknya Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Asma, suami dari Sayyidina Zubair bin Awam, yang menjadi salah satu sahabat yang mendapatkan kabar gembira untuk masuk surga, memiliki anak namanya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair itu bayi yang pertama kali yang lahir di kota Madinah, dan bayi yang pertama kali yang ditahnik oleh Nabi Sayyidina Abdullah bin Zubair, dan beliau terbunuh ketika zaman fitnah. Oh jangan kaget, 4 bulan tak hamil munggah. Di bawahnya ada sahabat juga, apa? Pura-pura bawa kambing. Apa tujuannya? Untuk melihat sekitar. Apakah ada yang mau naik ke atas sana? Sahabat siapa? Amr bin Khuraisoh. Amr, ada yang katakan Amir atau Amr bin Khuraisoh. Inti intelijennya ini. Setelah Sayyidina Ali yang berada di tempat tidur, Sayyidina Abu Bakar yang barengi Nabi, Sayyidina Asma yang bawa makanan, Sayyidina Amr yang dia tadi, Sayyidina Amir yang dia tadi itu berada di bawah, pura-pura bawa kambing. Perhatikan ya, perhatikan. Kira-kira Pak, lek hijrah itu soro pun ndak sih? Jenenge hijrah ya, harus naik kendaraan, harus ini, harus itu, dan lain sebagainya. Kalau cuma di tempat tidur toh lebih mudah. Sayyidina Abu Bakar lebih tua dibandingkan Sayyidina Ali. Harusnya Sayyidina Ali yang barengi Rasul, Sayyidina Abu Bakar tempat tidur. Kenapa? Orang tua, orang muda barengi. Tapi Nabi tidak dibalik sama Nabi. Yang berada di tempat tidur Sayyidina Ali, yang barengi Sayyidina Abu Bakar. Kenapa gerangan seperti itu? Ulama bahas, ini rahasia yang diberikan oleh Nabi untuk tugas yang penting, untuk tugas yang kebanyakan menyebabkan kematian, tugas yang berat. Jangan berikan kepada orang lain, berikan kepada dirimu atau orang dekatmu, familimu sendiri. Supaya apa? Merasakan sakitnya untuk menerima tugas. Orang berangkat barengi Nabi itu juga taruhannya meninggal, cuma resikonya lebih kecil dibandingkan yang ada di tempat tidur. Makanya Nabi menggantikan Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali masih misanan, sepupunya.
Kalau terjadi apa-apa, orang akan tahu bahwasanya aku berani untuk memberikan keluargaku, bahkan aku pun siap untuk dibunuh. Itu rahasia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi kok harus memerintahkan Sayyidina Ali tempat tidur, Sayyidina Abu Bakar yang berangkat? Guru saya Pak Hayy Umar bin Hafid, beliau pernah menceritakan gini Pak, kalau sampean kepingin tahu keluarga yang semuanya cinta sama Nabi, tidak ada kecuali keluarga Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar, istrinya, putri-putrinya, putranya Sayyidina Abdurrahman, semuanya orang cinta. Abahnya Sayyidina Abu Bakar itu namanya Abi Quhafa Pak. Abi Quhafa itu orang buta. Ketika itu belum masuk Islam. Maka ketika itu Abi Quhafa ketika berada di luar, teman-temannya ngomong, itu loh anakmu Abu Bakar ngorbankan semua hartanya untuk Muhammad. Sekarang dia tidak punya uang sama sekali. Keluarganya terlunta-lunta. Loh, bener. Ya memang bener Pak. Sampai tidak terlunta sih. Kan semuanya diberikan Abu Bakar. Ketika datang abahnya, kakeknya ini, Abi Quhafa, datang ke rumahnya, ketemu dengan Sayyidina Asma. Tanya, Abah mau apa katanya? Kakek mau apa katanya? Aku mau tanya kepadamu, iya. Apakah benar bapakmu ini Abu Bakar ngorbankan semuanya untuk Muhammad ini? Dikatakan benar kakek. Kenapa kakek? Terus katanya uangnya tidak ada, sekarang habis. Katanya Asma, oh tidak ada, ditutupi. Oh, ada katanya. Coba aku tunjukkan di mana berangkasnya. Jadi di kitab jelas gini Pak. Tempatnya penyimpanan uangnya Sayyidina Abu Bakar itu dulunya di tembok ini. Di tembok kayak dikasih tutupan gitu. Kelihatan seperti itu. Sayyidina Asma ngambil batu bata, botol itu, ditutupi kain, dilebokno. Abahnya kan buta, kakeknya buta, dituntun, diutik nang ini. Nah, ini apa? Masih ada kan uangnya? Oh iya masih ada. Saudaranya ngelihat Abdurrahman. Setelah pergi tanya, loh, kamu kok ibaratnya nggoroi bayi kita orang dewe apa iku? Kok kan nggoroi? Sing diutikno duit itu kan. Cuma batu bata. Berarti kan ini. Kata Sayyidina Asma, demi Allah, aku tidak rela kalau ada seseorang, jangankan menyakiti Nabi, berbicara yang tidak baik pun untuk Nabi, aku tidak rela, meskipun itu kakekku sendiri. Kalau sampai kakekku berani mengatakan yang tidak baik kepada Sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad, maka aku Asma akan turun tangan. Aku akan bela Nabi meskipun harus berhadapan dengan kakekku sendiri. Untuk itu jangan sampai kakekku berkata tidak bagus kepada Muhammad, aku buat model seperti itu. Iku wong iman rek. Makanya lek bojone dilokno ngamuk iku pantes wae. Anake dilokno ngamuk pantes. Tapi kalau Nabi ini dilokno meneng tok, Nabi dicaci maki diem saja, ndak ada protes sama sekali, meskipun cuma sekedar teguran, hati-hati Pak, ini berdampak kepada iman. Berarti istri kita, keluarga kita, harta kita, harga diri kita dianggap lebih mulia dibandingkan Nabi Muhammad. Lihat pelajaran Sayyidina Asma. Beliau siap pasang dada, beliau siap untuk melawan kalau berani sampai menghina Rasul, sampai berbuat model seperti itu. Gambarannya bohongi untuk apa? Jangan sampai ada kata-kata yang tidak bagus untuk Nabi. Ini makna cinta sama Nabi. Berada Nabi di dalam gua Sur, ya banyak Pak, ceritanya itu banyak masih an. Wes akeh temenan akeh sih an. Wes cukup gitu. Ya masih banyak ceritanya, insya Allah bersambung panjang umur sehat. Hah? Tadi gitu. Muharram itu sudah kejadian. Lah makanya itu ulama mengatakan, kenapa kita orang ini disunahkan untuk akhir tahun baca doa akhir tahun, baca doa awal tahun? Apa tujuannya?
agar permulaan tahun baru yang menjadi penentu pembeda antara hak dan batil, supaya kita tetap menjadi yang hak, sehingga akhir tahun dibacakan doa, awal tahun dibacakan doa. Bahkan riwayat mengatakan tidak orang mengucapkan seperti itu, doa seperti itu, kecuali setan menyatakan sia-sia apa-apa yang kami usahakan, karena dia sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi nanti sebentar lagi kan masuk 10 Muharram, Pak. Disunahkan untuk berpuasa di bulan Muharram. Ya. Ulama mengatakan kenapa kalau puasa 10 Muharram itu pahalanya melebur dosa setahun yang lalu. Tapi kalau puasa yang kemarin ketika puasa hari Arafah kok 2 tahun. Ulama menjawab karena puasa Muharram itu adalah syariat aslinya, syariat Nabi Musa, sehingga mendapatkan pengampunan setahun. Sedangkan kalau yang namanya hari Arafah itu khusus untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lebih afdol dari siapapun, makanya pahalanya dilipat gandakan. Tapi sebesar seperti itu juga Asyura untuk tetap berpuasa. Banyak hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga kita dijadikan orang-orang yang berani berkorban untuk Nabi, dijadikan orang-orang yang tidak akan pernah mengenal perasaan menyerah, tidak akan pernah mengenal merasakan yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak putus asa. Semoga di tahun baru ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kita, semakin cinta kepada Nabi, semakin berani berkorban untuk Nabi, dan semoga kita dijadikan orang-orang yang selalu dirindukan oleh Nabi. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله، حق موجود لا إله إلا الله، حق معبود لا إله، حق باق لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد حبيب الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، يا ربي صل عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله وبحمده، 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 سبحان الله وبحمده. يا الله 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 يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة وآيات الكرسي والثلاث من سورة الإخلاص والمعوذتين من استمعناها هنا بسببهما. عبدك الفقير Bapak Musahir bin Su'i, Ibu Sanati bin Darun, wa usurihima wa furu'ihima
ومن ينتمي إليهم أجمعين ووالدنا ووالديهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين يديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. نعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. نعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل واوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما علمناه من قول لا إله إلا الله ما سمعنا نقول سبحان الله ما قلناه يا الله يا الله وما صلينا على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واسلة ورحمة نازلة وبركة شاملة ودعاء متقبلا نهدي ثواب ذلك إلى روح سيدنا حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله ثم إلى روح آبائه وإخواننا من أنبياء وسيد صلوات الله وسلم أجمعين ثم إلى روح آله وذريته وأزواجه الطاهرات وأمهات من الصحابة والتابعين وتابع التابعين من يومنا هذا إلى يوم الدين خصوصا إلى روح خديجة الكبرى والشهداء وطافة بنت سارة وحسن وحسين وحمزة وعباس وبكر وعمر وعثمان وعلي ثم إلى روح سيدنا مهاجر الله أحمد بن عيسى سيدنا المقدم محمد بن علي بعد محمد بن عبد الرحمن السقاف أهل الدار رحب خلي قسم الحب علي ويا الغوي رحمه المحضر حبيب الله بن عبد بكر دوس من فخر وجود سيد الشيخ أبو بكر بن سالم وأخيه عبد بكر بن سالم الحب أحمد بن محمد الحبشي وأبو الشيخ والحب محمد بن حسن الحبشي والحب أحمد بن زين الحبشي فإنه جمة وصولهم وفروعهم ثم إلى روح مشايخ الذكر والتوحيد الحب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ خالد بارس والشيخ مبارك والشيخ أحمد باشا والشيخ محمد بن مشموش والشيخ عبد القادر الجيلاني والحب عبد الله بن علي محمد الحداد والشيخ عبد المولى وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح الحب عقيل بن سالم بن محمد العطاس وأصوله وفروعه زي بن عبد القادر الحمد والدكتور عبد الله حسن بن مسكاب ثم إلى روح مسلم بن عبد الله بن علي مسلم وأصولهم وفروعهم ووالدينا ووالديهم ثم إلى روح من استمعناها هنا بسببهما Bapak Musahir bin Su'i, Ibu Sanati binta Darun wa usurihim wa furu'ihima wa man yantami ilaihima ajma'in wa usurihim wa furu'ihim wa walidna wa walidihim man nadhaif lahum wa yarhamhum wa yu'li darajati bil jannah wa yu'id lahum barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa nafati fid dunya wa dunya wal akhirah awsil lahum thawaba dhalika minna ilaihim Allahumma ja'al nuran yasa wa yatala'la baina aydihim Allahumma ja'al fitanahum minan nar wa fikakannahum minan nar wa idkanahum minan nar wa najatanahum minan nar wa shira'anahum minan nar wa aman lahum minan nar wa fitanahum minan nar اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الأسرار الفاتحة. Hadirin wal hadirat, demikian tadi penjelasan uraian singkat dari luasnya sejarah. Cuma 1 jam kita menerima dari beliau kurang Pak ya? Kurang ya? 2 minggu yang akan datang insya Allah, 2 Senin yang akan datang, 2 malam Selasa yang akan datang tanggal 15 insya Allah beliau juga hadir di Mushola Sitorukun insya Allah. Itu tadi sedikit pemaparan sejarah yang
banyak hikmah. Di antaranya adalah begitu besar perjuangan Nabi untuk kita. Begitu besar hikmah yang kita dapat dari sejarah ini. Di antaranya adalah kita tidak boleh putus asa dari doa dan mohon pertolongan Allah. Ini memotivasi hati kita, Pak, yang tadinya kendor, tidak mempunyai harapan, yang sedikit menurun harapan pertolongan dari Allah, sekarang bangkit lagi melihat dari sejarah yang beliau sampaikan. Begitu besar pengorbanan. Dan yang kedua yaitu kaitannya dengan Muharram, begitu banyak mulia bulan dan waktu yang ada di bulan Muharram, dan juga diantaranya adalah Syahrul Yatama, dianjurkan untuk menyantuni anak-anak yatim. Dan kebetulan di Tegalsari ini ada yayasan yang bergerak di bidang menyantuni anak yatim dan duafa. Cuman katanya bapak-bapak ini jangan mencintai anak yatim, katanya. Cintailah ibunya, anak katut gitu. Baik, kemudian pengumuman. Siapa? Pengumuman bahwa pengajian Selasa malam Rabu Legi yang diasuh oleh Gus Hamid Faruk dari Balung bertempat di Musola Nurul Islam dengan alamat Barat Kecamatan. Kami ulang, pengajian rutin Selasa malam Rabu yang diasuh oleh Gus Hamid dari Balung bertempat di Musola Nurul Islam dengan alamat kantor kecamatan ke barat di musola yang diasuh oleh Ustadz Komari, insyaallah begitu. Kemudian malam Selasa yang akan datang bertempat di Utara Pasar di rumah almarhum Bapak Umar atau di musola Al-Muhibbin dengan penceramah Al-Habib Nizar Ali Drus dari Tanggul, melanjutkan kajian rutin kitab Riyadhus Shalihin. Malam Selasa yang akan datang di Utara Pasar. Malam Selasa berikutnya di Musola Sitorukun, penceramahnya Habib Umar Al-Hamid. Kalau jenengan masih kurang malam ini, ditunggu 2 malam Selasa yang akan datang. Selasa ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu pengajian pada malam hari ini. Teriring doa semoga amal baik dari keluarga-keluarga yang baik ini diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina